Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Edin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas satu topik yang ada kaitannya dengan penyakit kulit yang namanya psoriasis. Pada kesempatan ini saya batasi pembahasan hanya apa penyebabnya, apa gejalanya, dan apa pencetusnya. Saya yakin banyak sahabat sehat yang tidak memahami penyakit ini, walaupun sebenarnya penderita dari psoriasis di Indonesia cukup besar. Dari hasil penelitian di Indonesia kurang lebih 2-3% penduduk Indonesia menderita penyakit psoriasis. Jadi kalau kita bayangkan dari 100 orang itu ada 2-3 orang menderita psoriasis. Jadi kalau satu RT itu isinya 50, berarti kalau 2 RT 100, berarti dari satu RT rata-rata ada satu penderita psoriasis. Jadi jumlahnya cukup besar. Tapi kebanyakan mereka tidak memahami kalau mereka menderita psoriasis. Yang mereka bayangkan adalah penyakit gatal biasa. Untuk itu pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas psoriasis ini sedikit lebih luas dan gampang untuk dipahami, sehingga apabila sahabat sehat mengalami atau menderita penyakit ini bisa dengan pasti mengatakan saya menderita psoriasis dan bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Sebelum kita masuk pada topik utama, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet dulu tombolnya. Psoriasis kalau didefinisikan adalah suatu penyakit kronis atau penyakit menaun yang disebabkan oleh gangguan daya tahan tubuh atau autoimun yang ditandai dengan peradangan pada kulit, sehingga kulit menjadi bersisik, menebal, dan kadang disertai gatal. Dari definisi tadi, maka kita mendapatkan 3 kata kunci. Yang pertama adalah penyakit menaun. Jadi penyakit ini memang jarang yang sifatnya mendadak, tapi berproses pelan, berjangka panjang, dan bertahun-tahun. Kemudian yang kedua, penyakit psoriasis ini disebabkan oleh gangguan autoimun, walaupun sebenarnya penyebab yang pasti tidak diketahui. Kemudian yang ketiga, psoriasis ini gejala utamanya adalah peradangan pada kulit, sehingga kulit menjadi bersisik, menebal, dan kadang disertai gatal. Itu kata kuncinya. Dari penjelasan atau definisi tadi, maka kita mendapatkan gambaran sedikit mengenai penyebab tadi. Kalau kita lihat definisinya, memang gangguan pada autoimunnya kalau definisi tadi, walaupun penyebab yang pasti tidak diketahui dengan jelas. Hanya ada pemikiran bahwa karena ada gangguan pada daya tahan tubuhnya atau autoimunnya, sehingga kulit yang seharusnya normalnya itu berganti setiap 1 bulan sekali atau kurang lebih 28 hari, karena ada gangguan pada autoimunnya, maka kulit itu mengelupas lebih cepat. Yang seharusnya 1 bulan menjadi hanya 2-3 hari, sehingga kulit yang mengelupas tadi menumpuk menjadi sisik. Nah, setelah sedikit menebal, kulitnya menebal, dia akan mengelupas dengan gampang, jadi kulit menjadi memerah atau meradang. Itu gejala pokoknya dan proses terjadinya psoriasis tadi. Kemudian kalau kita lihat definisi tadi, kita mendapatkan gejala utamanya adalah kulit bersisik, menebal, dan sedikit gatal. Tapi sebenarnya ada tambahan gejala yang lain tergantung dari jenis dari psoriasis tadi. Nah, jenis tadi biasanya kaitannya dengan di mana psoriasis itu ada. Jadi kalau di kepala atau di badan atau di kuku, maka tambahan gejala ada. Seperti umpamanya apabila di kuku, maka kuku itu menjadi rapuh, kemudian tidak rata. Kadang orang salah membayangkan kalau itu adalah jamur, tapi sebenarnya psoriasis. Kalau di lutut atau di siku, maka kulit di siku tadi akan menebal, mengeras, dan terasa nyeri.
Kalau di kepala, maka di samping gejala pokok tadi ya kulit menebal, kemudian bersisik, gatal, ketombenya itu cukup tebal sehingga menyebabkan rambut di sekitar psoriasis tadi banyak yang tercabut. Itu gejalanya. Kemudian sudah saya sebutkan tadi penyebab utamanya belum diketahui dengan pasti, tapi bisa disebabkan atau dicetuskan oleh kondisi yang lain. Jadi psoriasis itu penyebabnya tidak diketahui, tapi bisa dicetuskan oleh kondisi yang pertama, bisa karena stres. Jadi stres ini bisa stres fisik ataupun stres mental. Jadi orang yang bekerja keras, dikejar target, ini stres fisiknya cukup kencang, maka dia bisa menimbulkan psoriasis juga. Yang kedua, bisa juga karena stres fisik. Jadi orang yang bekerja keras, harus sering lemburan, itu juga menimbulkan psoriasis. Yang kedua, psoriasis juga bisa disebabkan karena infeksi. Bisa karena infeksi pada kulitnya sendiri, tapi bisa juga infeksi pada tenggorokan. Jadi teorinya kalau orang terinfeksi, maka bakteri akan menyebarkan racun atau zat tertentu sehingga daya tubuh menurun. Maka daya tubuh menurun tadi akan menyebabkan pengelupasan kulit lebih cepat. Tapi bisa juga karena infeksi pada kulitnya sendiri. Jadi kulitnya terinfeksi, maka terjadi gangguan di kulit yang mengeluasnya lebih cepat dari seharusnya. Kemudian yang ketiga, psoriasis juga bisa disebabkan karena faktor genetik. Jadi kalau ada keluarga kita yang menderita psoriasis, maka ada potensial anak-anaknya juga menderita psoriasis. Kemudian bisa juga yang keempat, gangguan pada perilaku. Jadi perilaku yang salah seperti suka minum alkohol, terbiasa merokok, itu perilaku yang salah ini juga dibayangkan salah satu penyetus dari psoriasis tadi. Yang kelima, karena minum obat tertentu, biasanya obat darah tinggi yang sering diminum berkepanjangan, itu juga menyebabkan gangguan psoriasis. Kemudian yang keenam, ada trauma pada kulit sendiri. Jadi kalau jatuh, kulit terjadi trauma di sana, maka diduga juga menyebabkan psoriasis. Saya rasa cukup sekian informasi kami mengenai psoriasis, apa penyebabnya dan apa gejala pokoknya dan apa pencetus utamanya. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.